Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga Sarwendi Biring Kanae. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup Tuhan selalu ada. Dia senantiasa hadir dalam setiap peristiwa hidup. Bahkan di saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan kita saat ini, mari kita bersyukur dan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang Maha Mulia dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saat ini kita akan bersama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan dalam langkah hidup kita. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 4, Kitab Suci Hartaku.
Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati kita untuk memohon kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala pujian dan syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan masih anugerahkan, dan kesempatan bersama untuk menikmati persekutuan dalam penyembahan. Bersyukur kami karena Engkau memakai kekasih kami, Ibu Sarwendi Biringkanai, menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan secara bersama-sama kami membuka hati kami untuk diterangi oleh firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, dan Roh-Mu lah yang akan memungkinkan kami dan memampukan kami untuk mengerti, untuk menyelami maksud dari firman-Mu. Dan firman-Mu akan meneguh kuatkan kami di tengah-tengah menjalani hidup ini. Inilah kami Tuhan, berfirman-lah, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pada pasalnya yang ke-16. Bacaan kita yang pertama di hari Minggu, saya pilih dari ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka,
Pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda, merenungkan, dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masih dalam kondisi PPKM, saya mau mengatakan kepada kita semua, semoga kita tetap sehat, tetap kuat, tetap mengalami damai sejahtera Tuhan, walau di tengah-tengah kepahitan yang ada. Terpuji nama Tuhan, karena Ia mengumpulkan kita kembali untuk bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 4-12 yang saya berikan tema khusus Tuhan mengerti kebutuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sudah menjadi hal biasa bila manusia mengeluhkan persoalan kebutuhan hidupnya. Terlebih di tengah-tengah masa sulit sekarang ini. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Dan realita yang juga tidak bisa kita pungkiri, bahwa sebesar apapun berkat yang kita terima, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, rasanya tidak pernah membuat kita merasa cukup. Ada selalu perasaan kurang. Terlebih ketika kita melihat kenyataan yang sangat mengerikan di depan mata kita. Dalam konteks kekinian, saya mau mengatakan bahwa realitas sekarang, sadar atau tidak, ketika ada berkat di depan mata, maka semua orang akan berebutan untuk mengambilnya. Siapa yang kuat, dia akan mendapat banyak. Siapa yang cepat, dia akan mendapat lebih. Dan bagi mereka yang tidak dapat bergerak cepat, tentunya tidak akan mendapat apa-apa. Benar, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Artinya apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan, terlebih ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang melahirkan ketakutan dan kekhawatiran, maka apa yang kita dapatkan itu serasa tidak akan mencukupi untuk bekal perjalanan hidup ke depan. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang ia capai, dengan apa yang ia dapatkan. Selalu saja, sekali lagi, selalu saja ada kecenderungan bahwa yang ia dapatkan atau yang ia terima itu masih terlalu kurang. Dan karena merasa kurang, dan karena merasa belum cukup, maka manusia kehilangan kesempatan untuk menyatakan pengucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Yang ada
hanyalah mengeluh, hanyalah bersungut-sungut, hanyalah menggerutu, mengomel, tiada henti. Bahkan lebih parah daripada itu, mempersalahkan kondisi, mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sejenak sebelum kita lebih jauh memahami apa makna firman Tuhan ini, maka saya mengajak kita kembali untuk melihat perikop awal yang mendahului bacaan kita saat ini. Terlebih dalam ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27 dari Keluaran pasal 15. Sesungguhnya ada beberapa fakta yang harus melahirkan keyakinan dalam diri anak-anak Tuhan bahwa apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Yang pertama dari ayat yang pertama pasal 15, Tuhan meluputkan mereka dari tangan Mesir dengan membelah laut Teberau. Ketika bangsa Israel terbentur dengan jalan buntu, ada sebuah dinding tembok yang sangat kokoh dan tidak mungkin mereka lintasi. Maka disitulah Tuhan membuka jalan. Di mana tidak ada jalan, di situ Tuhan buka jalan. Sehingga bahaya kematian yang mengikuti mereka dari belakang, campur tangan Tuhan dinyatakan, mereka diselamatkan dari kebinasaan. Perjalanan menyusur padang gurun dari tepi laut Teberau, menyusur padang gurun Sur. Pada akhirnya mereka kehabisan bekal. Bekal utama dalam perjalanan padang gurun tidak lain adalah air. Ketiadaan air sama artinya dengan ketiadaan kehidupan. Sehingga apa yang mereka miliki ketika itu habis, dalam pikiran mereka ini adalah tanda kematian. Di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, bangsa Israel berusaha untuk mencari sumber air. Mereka tiba di Mara. Upaya mereka untuk tiba di Mara, sebelum mereka mencicipi air itu, akan membuat mereka bangga dengan apa yang sudah mereka capai. Tetapi realitanya, pencapaian manusia ternyata sesuatu yang sia-sia. Air yang mereka dapatkan di Mara sama sekali tidak dapat diminum. Air itu rasanya pahit. Sehingga di tempat ini mereka marah. Mereka mengumpat. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah terhadap Musa. Mereka marah terhadap Harun. Mengapa mereka membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir? Hanya persoalan untuk mati. Itu dalam benak mereka. Tapi saudara-saudara, kembali dinyatakan kuasa Tuhan. Di mana manusia terbentur dengan masalah, tidak mendapatkan jalan keluar. Di situ kuasa Tuhan bekerja dan memberi jalan keluar. Dengan sepotong ranting pohon, air yang pahit di Mara diubah menjadi manis. Dan di Mara Tuhan menasehati mereka.
Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan mencobai mereka supaya mereka sungguh-sungguh menaruh harap kepadanya. Pengharapan secara utuh, pengharapan sepenuhnya kepada Allah akan membuat hidup mereka terpelihara. Hidup mereka terjamin, keselamatan mereka dijaminkan. Karena itu dalam perjalanan selanjutnya, Tuhan mengarahkan langkah mereka menuju ke Elim. Dan di sana Tuhan telah menyediakan 70 pohon korma dan 12 sumber mata air. Ini menunjuk kepada kesempurnaan pekerjaan atau karya Tuhan bagi 12 suku dari bangsa Israel. Tidak ada yang tidak mendapat. Semua mendapat, semua menikmati, semua merasakannya. Nah, persoalan saudara-saudara, ketika mereka meninggalkan Elim lalu mengarahkan langkah menyusur padang gurun Sin, lalu di tengah jalan mereka merasa lapar. Mereka butuh roti, mereka butuh makan. Hal yang mereka rindukan membuat mereka kembali bermimpi tentang situasi masa lalu ketika mereka ada di Mesir. Kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 16 ini, akan nampak cerita mereka bahwa hidup kita di Mesir lebih enak daripada keadaan kita sekarang di sini. Apa yang akan kita makan di sini? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekali lagi, terkadang kebutuhan keseharian kita menggerus keyakinan kita, sehingga keyakinan kita kepada Allah menjadi pupus. Seolah-olah Allah membiarkan kita berjalan sendiri. Kondisi yang ada sekarang sangat menantang iman kita. Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita akan menaruh harap pada kekuatan manusia atau kekuatan yang ada dalam dunia ini, ataukah kita meletakkan seluruh harap kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sangat indah saudara-saudara, jikalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit tentang hal kekhawatiran. Tidakkah ini sama seperti realita yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun? Para murid telah meninggalkan segala hal yang menjadi andalan bagi mereka untuk mempercukupkan kebutuhan hidup setiap hari. Mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan pekerjaan, mereka meninggalkan semua aktivitas hidup keseharian di mana mereka dapat memperoleh nafkah hidup yang cukup. Sekarang mereka memberi seluruh hidupnya untuk mengikut Tuhan. Karena itu mereka berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Pertanyaan ini saudara-saudara manusiawi. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Segala-galanya kita butuhkan. Tetapi tahukah saudara-saudaraku bahwa segala hal yang kita butuhkan sebenarnya sudah dipikirkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu perlukan sesungguhnya Bapamu di sorga telah menyediakannya. Tetapi persoalan yang paling hakiki, yakni bagaimana kita mempertaruhkan atau meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritas Tuhan. Karena itu Yesus berkata, cari dahulu, utamakan dahulu. Dahulukan ini loh. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah kepada Tuhan. Letakkanlah harapmu kepada Tuhan. Maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa saudara-saudara? Karena Yesus mau mengajak kita semua. Cobalah lihat dunia ini. Dunia ini ada karena Tuhan.
Kehidupan ini ada karena Tuhan. Segalanya Tuhan adakan. Sebenarnya untuk siapa sih? Untuk kita manusia. Tetapi persoalannya, kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatunya, supaya kita juga yakin bahwa Ia memelihara hidupku. Hidup kita ini kecil di hadapannya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia seanteronya. Hidup kita ini hanya setetes air yang jatuh di samudra. Tidak bisa dibandingkan dengan samudra raya yang telah diciptakan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, indah kalau kita merenungkan apa yang diminta oleh Tuhan ketika Abraham sedang bergumul dengan masalahnya. Ia ada di dalam kemahnya bergumul. Tuhan, apalagi yang bisa aku buat? Semua harta yang Engkau berikan kepadaku ini akan jatuh kepada hambaku. Ini gumul di dalam ruang. Ruang yang sempit, ruang yang sumpek. Karena pikiran kita dipersempit dengan keadaan yang ada. Kondisi yang ada. Sehingga Allah mengajak Abraham, coba engkau keluar dari kemahmu. Allah mengajak Abraham untuk keluar dari kemahnya dan menikmati alam raya. Coba pandang langit itu. Coba hitung bintang kalau bisa kau hitung. Jikalau sedemikian Tuhan menciptakan bintang dan seluruh alam, masakan persoalan yang kecil dalam hidup kita tidak akan diselesaikannya. Kalau engkau mampu menghitung bintang, demikianlah Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepadamu. Pun demikian saudara-saudara, bisa kita pahami. Terkadang fokus kita hanya pada persoalan yang ada. Pandangan kita semakin dipersempit dengan keadaan yang terjadi. Kita tidak mengarahkan pandangan kita ke atas. Ingat peristiwa tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ketika ia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ia dapat berjalan di atas air, melintasi badai dan gelombang. Tetapi ketika pandangannya itu dialihkan kepada masalah, dialihkan pada persoalan yang ada di sekelilingnya, maka arah pandangnya pun menjadi buyar kepada Tuhan. Sehingga keadaan yang ada, yang digumuli, yang menjadi masalah baginya, justru membuat ia tenggelam. Tetapi ketika ia kembali memandang kepada Tuhan, tangan Tuhan terulur dan mengangkatnya kembali. Itulah sebabnya Yesus mengatakan seperti ini. Pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak menyimpan makanannya dalam lumbung. Tetapi Bapamu di sorga memelihara mereka. Tak ada satupun daripada mereka yang jatuh di luar daripada kehendaknya. Pun demikian pandanglah bunga-bunga bakung di padang. Tidak memintal, tidak menenun. Tetapi Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah daripada bunga bakung itu. Jikalau Tuhan sedemikian mendandani bunga-bunga bakung itu, masakan ia tidak akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan Tuhan mengerti semua kebutuhan kita. Tuhan mengerti segala keperluan kita. Tetapi Tuhan tidak mau sungut-sungut kita. Tuhan tidak mau keluhan kita. Tuhan tidak mau omelan kita. Yang Tuhan mau adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan karena persoalan yang ada, imanmu menjadi pudar. Tetapi mari dengan keadaan yang ada, kita semakin teguh berdiri di dalam pengharapan yang pasti. Bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang mengerti segala kebutuhanku. Tetapi yang diminta padaku adalah tetap percaya. Semoga firman ini akan memberi penguatan iman bagi kita semua.
untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terpuji namanya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil persembahan kita menyanyikan Kidung Pujian 289 ayat 1 dan 3, ayat 1 dan 8, Tuhan Pencipta Semesta. Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Kita akan satu dalam syafaat. Kita akan berdoa untuk kekasih kita, Ibu Sarwendi, yang sekarang ini sedang ada di Polewali karena tugas negara sebagai anggota Dewan Provinsi. Kita berdoa untuk jenjang karir saudari kekasih kita, segala harapan dan kerinduan, serta berdoa untuk orang tua. Kita pun mau berdoa buat Bapak Petrus Albert, Opa Beril, yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit Siloam. Pun demikian buat Oma Beril, yang menjalani perawatan isoman di rumah. Kita berdoa untuk salah seorang pasien yang meminta, yakni Bapak Basuki, yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Wahidin karena infeksi kanker dan juga karena COVID-19. Berdoa dan bersyukur untuk pemulihan cucu kekasih Kesia, cucu dari Bapak Carlo Bandaso, yang sudah boleh kembali ke rumah. Pun demikian buat Bapak Martin Lantang bersama dengan istri, dan masih begitu banyak saudara-saudara kita yang dalam kelemahannya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat, kuasa-Mu melebihi segalanya. Firman-Mu telah menyapa kami, telah menjadi penguatan bagi kami, terlebih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang ada. Kadang fokus kami hilang diakibatkan oleh
persoalan yang terjadi. Pandangan kami hanya tertuju kepada masalah, kepada tantangan yang ada di depan mata. Pandangan kami hanya tertuju kepada kebutuhan keseharian, sehingga membuyarkan fokus kami kepada Tuhan yang telah membuat segala sesuatu menjadi ada. Dunia dan segala isinya ada. Bahkan kehidupan dalam dunia ini boleh ada karena Tuhan. Kami diajak untuk tetap meletakkan harap kami kepadamu, bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara, yang mengerti kebutuhan setiap anak-anaknya. Perjalanan sesulit apapun, jikalau kami melangkah dalam iman, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Bahkan yang diberikan oleh Tuhan adalah sempurna. Karena itu teguhkan dan kuatkan iman dan pengharapan kami. Sehingga tantangan dan kesulitan yang ada sekarang ini tidak memudarkan semangat kami untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan akan meneguhkan kekasih kami, Ibu Sarwendi Biringkanai. Di tengah-tengah situasi sulit, mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat di Dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Kekasih kami sekarang ini ada di Polewali. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan terus melingkupi kehidupannya. Engkau yang akan mengawal, Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan memelihara. Sehingga senantiasa damai sejahtera-Mu akan terus dialami dan dirasakan di dalam menunaikan tugas dan kerjanya. Dan Tuhan yang akan terus membuka jalan bagi jenjang karirnya, supaya ia senantiasa menerima yang terbaik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala harapnya, segala rindunya Tuhan yang akan memberkati. Terlebih berikan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia tetap bersukacita untuk menjalani hidup anugerah-Mu. Pun demikian bagi orang tua, saudara-saudara, rumpun keluarga besar dari kekasih kami, yakni Bapak Nikodemus Biringkanai. Mari Tuhan terus memberkati mereka, memelihara dan menjaga hidup mereka. Di tengah situasi kondisi pandemi yang ada, mereka terus menaruh harap kepadamu dan tetap percaya bahwa hidup mereka tetap terjamin di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Hamba berdoa untuk korban syukur yang dinyatakan oleh umat-Mu. Biarlah semua ini dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Memberkati yang masih ada pada masing-masing kami. Bahkan segala rencana dan harap kami ke depan Tuhan yang akan memberkati. Sehingga kami senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu. Hidup kami tetap terpelihara di tengah-tengah masa pandemi yang ada. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Masaleh dan semua yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Diberkatilah hidup mereka dengan segala kelimpahan kasih dan rahmat daripada-Mu. Berkati rumah tangga mereka, memberkati anak cucu mereka,
memberkati opa-opa dan oma-oma dalam menikmati hidup anugerah-Mu. Dan kami menopang di dalam doa akan keluarga besar dari orang tua yang kami kasihi yang Tuhan sudah muliakan, yakni almarhum Bapak Martin Kamma yang telah dimakamkan di kampung halaman. Mari Tuhan teguhkan ibunda kekasih, istri kekasih, di dalam tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Memberkati anak-anak cucu, sehingga sekalipun di tengah kehilangan yang terjadi, mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami mohon Tuhan jaga mereka, teristimewa dari keterpaparan pandemi COVID-19. Mari Tuhan lingkupi mereka dengan kuasa dan selamatkan mereka dari segala mara dan bahaya. Kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan telah dinyatakan bagi anak dan cucu kekasih kami Kesia, cucu dari Bapak Carlo Bandaso, yang sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit Katrina Bot karena kelemahan tubuh. Namun dengan pertolongan Tuhan boleh kembali ke rumah. Perawatan selanjutnya Tuhan akan memberkati dan memulihkan keadaannya. Pun demikian kami berdoa untuk Bapak Martin Lantang bersama dengan istri. Untuk kekasih kami Ibu Deborah Salempang. Untuk kekasih kami Bapak Simon Puasa, Bapak Karel Salamba, Bapak Jonathan Sampetoding, Bapak Rezekimus Tandilino, dan begitu banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka seperti sedia kala, sehingga mereka dapat menikmati hidup anugerah-Mu dengan penuh rasa syukur. Pun bagi mereka yang sedang bergumul karena COVID-19, hamba berdoa bagi kekasih kami Tami, biarlah Tuhan tetap melingkupi dengan kuasa kasih dan rahmat. Pun demikian dengan Oma Elo, Tuhan terus jaga dan pelihara. Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Petrus Albert, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan ada bersamanya. Pun demikian Oma Beril yang ada di rumah menjalani isolasi mandiri. Tuhan jaga dan lindungi. Pun demikian kami berdoa untuk Bapak Basuki, salah seorang pasien COVID yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Dan bahkan begitu banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengalami keterpaparan COVID-19. Dimanapun mereka berada, kami mohon pertolongan-Mu dinyatakan di tengah gumul yang ada. Selamatkan mereka Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak bangsa, Tuhan selamatkan para tenaga kesehatan dalam mengangkat tanggung jawab kemanusiaan. Biarlah Tuhan lingkupi mereka dengan kuasa dan rahmat. Pemerintah bangsa dan negara kami, di dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam menekan persebaran COVID-19, Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan. Bahkan seluruh anak bangsa, kiranya Tuhan gerakkan untuk bersama-sama mengambil bahagian memutuskan mata rantai persebaran COVID ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, kiranya Engkau memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, jaga dan pelihara di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan jemaat. Istri dan anak-anak hamba-Mu ini Tuhan berkati. Kekasih kami Devi Lolon Tuhan berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dalam jemaat. Pun demikian Pina, Cali dan Nando, Tuhan berkati mereka semua dan seluruh majelis gereja-Mu di tengah-tengah mengangkat tugas panggilan pelayanan bersama dalam kondisi pandemi yang ada. Kiranya kami disatukan sehingga kami boleh bersama-sama mengangkat pelayanan itu dengan penuh sukacita. Mari Tuhan, Engkau berkenan atas hidup kami semua, menjaga dan memelihara kami malam ini.
agar malam ini dapat kami lewati dengan penuh selamat. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Semuanya kami sampaikan di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya ajak kita kembali untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, kita mandinya dan segar, kita pandang di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam keberserahan penuh kepada Dia. Percayalah hidup kita dan segala yang kita perlukan dalam menjalani hidup, Tuhan telah menyediakan bagi setiap yang berharap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat buat kita semua, selamat buat Ibu Sarwendi. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Sarwendi Biringkanai kami mengucapkan terima kasih untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini, dan juga segenap Bapak Ibu Jemaat Masale yang boleh bersama-sama beribadah. Dan ibadah kita pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.